Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih telah berkunjung di kelas Juliarto. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Ingat, senantiasa patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan kebiasaan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Pada pertemuan ini, saya, Asisten Juliarto, ingin mengajak Anda, anak-anak hebat, mempelajari materi tentang memberi tanggapan dengan santun. Adapun kompetensi dasar atau pengetahuan dan keterampilan minimal yang harus kita kuasai pada pertemuan pertama ini adalah 3.7, yaitu mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan, baik mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain yang didengar dan atau dibaca. Setelah kita mempelajari materi memberi tanggapan dengan santun, pada pertemuan pertama ini diharapkan pertama kita dapat menjelaskan pengertian teks tanggapan. Kedua, kita dapat memahami tujuan dan fungsi teks tanggapan. Sebelum penjelasan dimulai, mari bersama-sama kita membaca contoh teks tanggapan berikut. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Apandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Apandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Setelah membaca teks tanggapan tersebut, berikutnya mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, karya apakah yang ditanggapi dalam teks tanggapan tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Teks tanggapan ini menanggapi sebuah karya seni berupa lukisan. Lukisan apa? Yaitu lukisan perkebunan cengkeh. Tahu dari mana? Dapat dilihat di sini, dan di sini. Baik. Pertanyaan berikutnya atau pertanyaan kedua, siapa yang menghasilkan karya tersebut? Ayo, siapa yang mau menjawab? Selamat. Jawaban Anda tepat sekali, yaitu Apandi. Kok tahu? Kita bisa melihatnya di next. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang menanggapi? Ada yang mau menjawab? Tepat sekali, yaitu seorang penulis. Tentunya penulis yang mengagumi lukisan tersebut. Penulis tersebut mungkin saja seorang yang berprofesi sebagai pengamat seni. Berikutnya, pertanyaan
keempat, bagaimana bentuk tanggapannya? Ayo, ada yang mau menjawab? Ya, lagi-lagi Anda benar. Bentuk tanggapannya positif dan berisi pujian. Memang bisa dibuktikan? Bisa. Kita dapat melihat di beberapa kata ini. Pertama, maestro dan istimewa. Ada yang tahu apa arti dari kata maestro? Ya, maestro artinya orang yang ahli di bidang seni. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana cara menanggapinya? Nah, apakah kali ini jawaban Anda benar? Ya, ternyata jawaban Anda lagi-lagi benar. Selamat, Anda hebat. Cara menanggapinya dengan menjelaskan keadaan dan kelebihan atau keunggulan karya Avandi. Dilihat dari mana? Dilihat dari penggunaan kata-kata sifat yang menarik seperti kata istimewa, unik, hanya dimiliki Avandi. Setelah menjawab beberapa pertanyaan tadi dengan 100% benar, sudahkah anak-anak hebat mendapat gambaran pengertian, tujuan, dan fungsi dari teks tanggapan? Baik, kira-kira apa yang dimaksud dengan teks tanggapan? Ya, teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan berupa dukungan, kritikan, sanggahan, dan saran terhadap sebuah hal atau peristiwa yang didukung oleh data pendukung tanggapan. Nah, dengan demikian, teks tanggapan mengenai lukisan karya Avandi dapat dikategorikan ke dalam contoh teks tanggapan berupa, ya benar, berupa pujian atau dukungan. Dapat dilihat dari beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi. Terus, bagaimana dengan teks ini? Mari kita baca bersama-sama. Penggunaan internet memiliki dampak positif bagi kalangan pelajar. Pertama, meringankan pelajar untuk mengerjakan tugas. Kedua, mendapatkan informasi dengan mudah. Ketiga, dapat menggali pengetahuan lebih dalam. Keempat, sebagai sarana hiburan agar pelajar tidak mengalami kejenuhan. Di sisi lain, internet juga mempunyai dampak negatif yang tidak sedikit bagi pelajar. Pertama, internet terkadang membuat pelajar lupa waktu. Kedua, internet dapat membuat ketagihan penggunanya, terutama game online. Ketiga, berakibat buruk pada kesehatan, terutama mata. Oleh karena itu, penggunaan internet terutama pelajar perlu pengawasan orang tua agar tidak terjumus ke dalam hal negatif, serta tidak lupa memanfaatkan internet untuk menunjang prestasi pelajar. Nah, setelah membaca teks tanggapan di atas, setelah membaca teks tanggapan tadi, termasuk teks tanggapan berupa apakah? Dukungan, sanggahan, kritikan, atau saran? Nah, baik, silakan dijawab
melalui kolom komentar. Oke. Kemudian dari beberapa penjelasan serta contoh tadi, dapatkah anak-anak hebat menangkap tujuan dari teks tanggapan? Baik. Tujuan teks tanggapan adalah memberi penilaian terhadap suatu hal, baik berupa dukungan, penolakan, sanggahan, serta saran. Kemudian, apa fungsi dari teks tanggapan? Jadi fungsinya yang pertama, melalui tanggapan yang terarah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka akan memberi pengaruh positif terhadap sesuatu atau individu yang ditangkap. Yang kedua, menjadi sumber informasi mengenai sesuatu hal dengan jelas dan detail. Ya, jika kita ingin mengetahui nilai dari sesuatu misalnya karya seseorang, kita cukup melihat tanggapan terhadap karya tersebut. Nah, tentunya tanggapan dari ahlinya, ya, agar tidak keliru. Kemudian fungsi yang ketiga, yaitu sarana diskusi. Dengan demikian, suatu karya akan menjadi lebih baik, atau dengan diskusi, fenomena sosial yang menjadi permasalahan bisa jadi cepat terselesaikan. Baik, bagaimana? Anda tertarik untuk menulis teks tanggapan setelah pelajaran hari ini? Sepertinya Anda harus mencoba membuat teks tanggapan. Misalkan barangkali ada hal-hal yang ada di lingkungan Anda saat ini perlu Anda tanggapi. Tentunya menggunakan bahasa yang santun dan tidak berbau provokasi. Ingat, adab lebih tinggi dari memuji saja. Kita harus memilih bahasa yang tepat, ya, apalagi kritik, sebab sangat sedikit orang yang apa manfaatnya untuk saya, Pak? Tentu saja banyak manfaatnya. Salah satunya membentuk kita menjadi orang yang peduli dan kritis terhadap fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Karena pada dasarnya, pada saat membuat sebuah teks tanggapan, kita akan menggunakan metode critical thinking. Baik, materi mengenai mempelajari tanggapan dengan santun pada pertemuan pertama ini sampai di sini dulu. Penjelasan selengkapnya yang berhubungan dengan teks tanggapan akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.